Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi semantik web. Nama kelompok yang pertama Ammar, yang kedua Riko Saputra, yang ketiga Rivaldo Putra, dan keempat Rizky Kurnia Putra. Inilah yang pertama materinya XML, yang kedua keuntungan XML, perbedaan XML dan HTML. Yang ketiga contoh sederhana dokumen XML struktur tree. Yang keempat teks XML. Yang kelima aturan dalam sintak XML, tampilan XML, dan web browser memformat XML. Yang keenam aplikasi XML. Apa itu XML? Extensible Markup Language atau XML adalah sebuah tipe bahasa baru yang dikembangkan untuk web yang berbeda dengan tipe bahasa scripting atau pemrograman lain yang terdapat sebelumnya. Yang kedua, XML tidak dikonsentrasi untuk pemrosesan dan penampilan data, tetapi terutama dimaksudkan untuk memberitahu komputer apa arti sesungguhnya dari data yang disertakan. Yang ketiga, XML bukanlah suatu cara untuk merancang halaman web, dan XML tidak akan mengubah cara seseorang membangun website. Ini telah membuat banyak orang percaya bahwa XML tidak berguna. Sepertinya tidak mendapatkan cara yang akan memberikan keuntungan kepadanya. XML hanya berfokus pada data. Yang extensive file atau XML didesain untuk transfer, simpan, dan membuat struktur data. XML hanya teks biasa yang dapat dibuka oleh semua teks editor. Biasanya digunakan untuk pertukaran data antar aplikasi, antar platform. Yang contohnya web service, web based, desktop based, atau sebaliknya. Antar aplikasi web, antar aplikasi desktop based. Keuntungan XML: dengan menggunakan XML, komputer akan dapat memahami dengan pasti apa yang sesungguhnya ada di halaman tersebut. Tanpa XML, suatu search engine atau komputer lain tidak akan mengetahui yang sebenarnya ada di dalam halaman web, karena semuanya dianggap sebagai kumpulan huruf dan bilangan. Dengan format HTML yang menyertainya, komputer bahkan tidak dapat memberitahukan apakah yang ada di dalam halaman itu, sebuah heading, teks, atau sekedar iklan. Jika search engine mengetahui dengan pasti apa yang ada di suatu halaman, engine tersebut akan dapat menyediakan hasil pasti kepada seseorang yang melakukan pencarian informasi. Tidak dengan pencocokan tidak akurat dan halaman yang setengah relevan. Karena XML digunakan untuk mendefinisikan apa arti dari data dan bukan bagaimana data ditampilkan, maka XML dengan mudah menggunakan data yang sama pada beberapa platform yang berbeda. Yang beberapa contoh ekstensibilitas: bebas menentukan sendiri tag-tag yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, memisahkan data dengan presentasi. Data pada file XML hanya berisi data itu saja. Tidak ada informasi lain yang mengenai cara dan menampilkan. Beberapa HTML yang mencampur adukkan presentasi dengan data. XML hanya mendefinisikan konten atau isi saja. Ini perbedaan XML dan HTML. XML digunakan dengan cara yang menyerupai HTML. Akan tetapi terdapat perbedaan besar antara keduanya, yaitu HTML digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana data diformat. XML digunakan untuk mendeskripsikan apa arti sebenarnya dari kata. HTML displaying information atau XML describing information.
Misal HTML terdapat teks untuk menampilkan data untuk ditulis miring sebagai berikut. Nah, inilah contoh untuk menampilkan data yang tulis miring. Sedangkan XML menjelaskan data itu sendiri. Pada contoh HTML kita tidak mengetahui apa sebenarnya Yogyakarta itu, kota atau yang lain. Sedangkan di XML jelaskan bahwa Yogyakarta itu adalah kota. Pencarian yang lebih cepat, suatu dokumen yang dibuatkan di dalam XML dan menjelaskan arti sebenarnya dari suatu isi akan mempermudah pencarian informasi tanpa peduli platform server maupun klien yang digunakan. Misalnya, jika diinginkan dicari seseorang yang bernama Washington dengan HTML, maka kota Washington juga dianggap sebagai hasil. Sedangkan dengan XML cukup mencari teks nama yang berisi Washington. Dapat dipertukarkan dengan gabung file XML lain dengan adanya pemisahan isi dan presentasi, memudahkan penggabungan data dari berbagai macam sumber. Misalnya data teman-teman SMP, SMA, maupun kuliah dapat digabungkan menjadi sebuah daftar alamat dan dapat dipertukarkan di web tanpa perlu mengubah atau memperbaiki susunan teks maupun susunan data karena semua sudah berbentuk XML. Ini adalah penerapan XML yang pertama Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Yang kedua web service, layanan web. Yang ketiga XQuery. Yang keempat RSS atau Really Simple Syndication. Yang kelima WAP atau Wireless Application Protocol. Yang keenam ETC. Ini adalah contoh sederhana dokumen XML. Dari keterangan tersebut, yang pertama, baris pertama adalah baris deklarasi XML untuk mendefinisikan XML version 1.0. Baris yang kedua merupakan elemen root atau academics dari dokumen. Baris ketiga merupakan elemen shield atau root. Baris keempat dan lima adalah elemen subchild dan child student. Ini adalah struktur tree. Dokumen XML harus memiliki elemen root. Elemen ini merupakan parent dari seluruh elemen yang ada di dalam dokumen. Yang kedua, elemen-elemen di dalam suatu dokumen XML berbentuk sebuah dokumen tree. Ini adalah teks XML. Teks XML adalah predicate. Penulisan hanya dapat menggunakan teks yang telah ditentukan dalam standar HTML. Teks XML atau predefinite harus membuat teks sendiri. Yang ketiga, XML memperbolehkan penulis untuk menetapkan teks dari struktur dokumennya sendiri. Ini teks XML. Yang pertama, XML terlihat dan di struktur sangat menyerupai HTML. Keduanya menggunakan tag-tag untuk membatasi data yang dirujuk atau dijadikan acuan. Keduanya dapat menggunakan teks bersarang atau nested tag dan juga dapat mempunyai atribut yang ditambahkan ke tagnya. Di dalam XML tidak dibatasi dengan menggunakan teks normal, teks predefinite seperti font dan BR. Bahkan tag-tag di dalam dokumen XML harus dibuat sendiri oleh si pemogram. Tag-tag tersebut dapat dinamai sesuai keinginan dan dapat digunakan untuk menyajikan sesuatu yang diinginkan. Ini adalah fitur yang tidak dapat ditemukan pada bahasa scripting web lain. Yang ketiga adalah tag yang digunakan dalam XML yang sangat menyerupai konstruksi HTML juga terlihat seperti teks HTML dan teks berbentuk oleh suatu kata atau sejumlah kata yang dibatasi di dalam tanda ini. Ini adalah aturan dalam sintak HTML yang akan dilanjutkan oleh kawan Rizky. Terima kasih.
Penerapan XML, yaitu pertama AJAX atau Asynchronous JavaScript and XML, yang kedua itu Web Service atau layanan web, yang ketiga yaitu XQuery, yang keempat yaitu RSS atau Really Simple Syndication, yang kelima yaitu WAP atau Wireless Application Protocol, dan lain-lain. Contoh sederhana dokumen XML. Pada baris pertama yaitu baris deklarasi XML untuk mendefinisikan XML versi, yaitu versi 1.0. Baris kedua merupakan elemen root akademik dari dokumen. Baris ketiga student yang merupakan elemen child dari root akademik. Baris keempat kelima yaitu 1, 2, 3, 4, 5 Almira Wijaya, yaitu elemen dari subchild dari child student. Struktur tree. Dokumen XML harus memiliki elemen root. Elemen ini merupakan parent dari seluruh elemen yang ada di dalam dokumen. Elemen-elemen di dalam suatu dokumen XML membentuk sebuah dokumen tree. Root, child, subchild. Tag XML. Tag HTML sama dengan predefined. Penulis hanya dapat menggunakan tag yang telah ditentukan dalam standar HTML. Sedangkan tag XML not predefined, yaitu harus membuat tag sendiri. XML memperbolehkan penulis untuk menetapkan tag dan struktur dokumennya sendiri. Tag XML. XML terlihat dari struktur sangat menyerupai HTML. Keduanya menggunakan tag-tag untuk membatasi data yang dirujuk. Keduanya dapat menggunakan tag bersarang dan juga dapat mempunyai atribut-atribut yang ditambahkan ke tag-nya. Di dalam XML tidak dibatasi dengan menggunakan tag normal, tag predefined seperti font dan BR. Bahkan tag-tag di dalam dokumen XML harus dibuat sendiri oleh pemrogram. Tag-tag tersebut dapat dinamai sesuai keinginan dan dapat digunakan untuk menyajikan sesuatu yang diinginkan. Ini adalah fitur yang tidak dapat ditemukan pada bahasa scripting web lain. Tag yang digunakan dalam XML yang sangat menyerupai konstruksi HTML juga terlihat seperti tag HTML. Tag dibentuk oleh suatu kata atau sejumlah kata yang dibatasi di dalam tanda kurung dan tanda kurung slash. Aturan dalam sintaks XML. Seluruh elemen XML harus memiliki tag penutup. Contoh, tag student yaitu memiliki penutup /student. Tag XML adalah case sensitive. Contoh, tag name yang diawali dengan huruf N besar, Almira Wijaya, ditutup dengan /name dengan N kecil adalah salah. Elemen X harus disamakan dengan tag sebelumnya atau tag yang di awal. Contoh yang benarnya yaitu student ID 12345/ID name Almira Wijaya /name /student, di mana tag pembuka dan tag penutup memiliki huruf dan kapital yang sama. Dokumen XML harus memiliki sebuah elemen root. Nilai atribut XML harus diberi tanda kutip atau titik dua. Contoh, student6 kutip 2 female kurung ID 12345/ID name Almira Wijaya /name /student. Untuk memberikan komentar dalam dokumen contoh, buka kurung, masukkan komentar, tutup kurung, buka kurung baru, person jenis kelamin sama dengan kutip 2 pria, tutup kurung, nama hari yaitu Rabu, /person. Dokumen XML dimulai atau boleh juga tidak dengan deklarasi XML. Contoh, seperti di gambar, di mana sini hanya untuk menampilkan satu tag saja, jadi tidak memakai penutup. Aturan penamaan XML dapat berupa karakter, angka, dan karakter lainnya. Tidak boleh menggunakan spasi, tidak boleh diawali dengan angka dan tanda baca,
Setiap tag harus ada penutupnya. Setiap elemen boleh bersarang, tetapi tidak boleh saling overlap. Hanya boleh memiliki satu root elemen. Atribut volley harus memiliki tanda kutip atau ciri tag HTML. Extensible, penulisan bisa mendefinisikan teks sendiri. Tag XML selalu berpasangan. Case sensitive, extensible.xml hanya boleh memiliki satu tag root. Tag XML hanya digunakan untuk membawa data, tidak untuk menampilkan data. Oke, baik. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tampilan XML dalam web browser. Script XML ini adalah contoh script akademik untuk mahasiswa. ID-nya itu 12345, namanya Almira Wijaya, tutup student. Dan yang kedua ID-nya 12346 dan namanya itu Danwar Aldi, tutup student, tutup akademik. Dan ini adalah tampilan di webnya seperti ini. Dan selanjutnya, jika terdapat suatu kesalahan di dalam dokumen XML, maka web browser akan menyediakan suatu pesan bantuan yang memberitahukan di mana error tersebut terjadi dan menampilkan potongan kode yang salah. Nah, pesan bantuan itu yaitu di sini ntext student does not match the start tag name, error processing reset file, see document and setting FDs. Dan ini adalah potongan kode yang salah. Selanjutnya, contoh XML yang benar dan salah. Yang benar yaitu seperti ini. Daftar mahasiswa, NIM, tutup NIM, nama, titik, tutup nama, tutup daftar mahasiswa. Yang salah yaitu seperti ini. Daftar mahasiswa, NIM, NIM-nya itu, tutup NIM-nya itu ada di sini. Sedangkan tutup namanya ada di sini. Sebenarnya itu tutup NIM-nya itu ada di sini dan tutup nama ini ada di sini. Tutup daftar mahasiswa. Penulisan yang benar selanjutnya itu seperti ini. Daftar, tutup daftar. Mahasiswa, NIM, tutup NIM. Nama, tutup nama, tutup mahasiswa. Dan begitu selanjutnya. Penulisan yang salah yaitu yang pertama di sini ada tutup NIM. Tutup NIM ini adalah penulisannya salah karena N-nya itu kapital, sedangkan di sini NIM-nya itu huruf kecil semua. Penulisan yang benar yaitu huruf NIM-nya itu, tutup NIM itu kecil semua. Dan yang kedua, tutup mahasiswa. Kenapa ini salah? Karena huruf A-nya itu kapital, sedangkan di sini huruf kecil. Jadi agar benar tutupnya ini A-nya ini menjadi A kecil. Dan yang ketiga itu ada di sini. Tutup NIM dan tutup nama. Sebenarnya tutup NIM ini terdapat di samping tiga ini. Dan tutup nama ini ada terdapat di sini. Dan yang keempat, mahasiswa. Kenapa ini salah? Karena di dalam penulisannya ini terdapat spasi. Sebenarnya tidak ada spasi seperti contoh di atas ini. Selanjutnya, memformat XML. Terdapat dua cara untuk memformat data XML untuk menampilkannya pada web browser, yaitu dengan menggunakan yang pertama CSS, Cascading Style Sheets, dan yang kedua XSL, Extensible Style Sheet Language. Memformat XML dengan CSS. Selain dapat digunakan untuk memformat dokumen HTML, CSS juga dapat digunakan untuk memformat dokumen XML. CSS dapat melakukan redefinisi teks HTML, memungkinkan teks tersebut dijadikan dalam cara berbeda. Dengan cara yang sama, CSS dapat digunakan untuk mendefinisikan bagaimana teks XML ditampilkan. Inilah contoh XML dengan CSS. Yaitu ini adalah tampilan script untuk style CSS-nya.
buka kurung, tanda tanya XML stylesheet tipe teks CSS. Teksnya itu CSS dan ini nama folder CSS-nya style.css. Dan isi folder dari style CSS itu adalah di sini, di samping ini terdapat warna-warna background, ukuran, lebar, marginnya, nama colornya, font size-nya 12. Dan selanjutnya yaitu tampilan dokumen dalam web browser setelah diformat dengan menggunakan CSS. Setelah menggunakan CSS, maka tampilan tersebut berubah seperti ini. Elmira Wijaya itu terdapat ukuran huruf ini 12 dan warnanya ini warna biru, dan warna background di belakangnya itu warna coklat. Karena terdapat di sini warna background dan warna huruf. Selanjutnya, memformat XML dengan XLL. XSL merupakan singkatan dari Extensible Stylesheet Language dan merupakan suatu bahasa yang dikembangkan untuk memformat dokumen XML. Untuk memformat kode, maka harus dibuat terlebih dahulu suatu stylesheet XLS. Meskipun XLS adalah sebuah bahasa yang lengkap, dan untuk menyelesaikan masalah di atas cukup memanfaatkan beberapa fiturnya saja. Dan baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amar akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini sama-sama kita lihat ada script contoh XML dan script style XSL. Nah, kegunaan dari script style XSL ini sendiri adalah untuk memperindah atau menampilkan tampilan contoh XML ini agar lebih bagus. Ini codingannya. Nah, di sini adalah link untuk menghubungkan antara contoh XML dengan style XSL. Nah, hasilnya akan seperti gambar berikut. Nah, ini dia tampilannya setelah diberi style XSL. Nah, selanjutnya penjelasannya, scripting yang ada di dalam file style XSL menggunakan tag-tag HTML, div, dan span dan dikombinasikan dengan sedikit kode XSL. Tag div dan span memberikan area halaman yang berisi pemformatan. Dokumen XSL sebenarnya hanya sebuah halaman HTML dengan sedikit kode XLS ditambahkan ke dalamnya. Header standar untuk dokumen XSL, ini dia header bawaannya. Nah, ini looping, ini contoh codingannya. Kode di atas bekerja seperti sebuah loop for di dalam bahasa pemrograman. Kode tersebut memberitahu browser untuk melakukan perulangan sepanjang terhadap semua item student di dalam tag akademik. Pencarian nilai elemen. Nah, ini ID, ini codingannya. Nah, di sini select ID, berarti dia fokus kepada ID. Dengan menggunakan XSL, karena XL sebenarnya hanya dokumen HTML dengan kode tambahan di dalamnya. Dalam browser dapat ditampilkan tulisan ID sebelum nilai dari tag ditampilkan. Bagian kedua dari baris ini memberitahu browser untuk mengeluarkan nilai dari tag ID dalam posisi tag XLS. Selanjutnya, ini aplikasi XML yang digunakan oleh beberapa platform atau vendor. Yaitu contohnya adalah Microsoft dan Sun Microsystem, platform .NET, dan Java. Bahasa pemrograman seperti PHP, JSP juga mendukung XML, bahkan aplikasi seperti Microsoft Word dan OpenOffice. XML News adalah sebuah sistem yang memungkinkan news stories disimpan sebagai XML. Ya, biasanya menggunakan tag-tag seperti headline, byline, location, and story. Halaman web dan sistem dapat dikembangkan akan mengambil data XML dan akan menampilkan sebagai suatu halaman web yang terformat dengan benar. Kenyataannya, cerita yang sama dapat ditampilkan pada suatu web font, news website,
news website, headline news ticker, news email, SMS message, atau di dalam suatu potongan software, semua dari file source yang sama. Sehingga pada aplikasinya sebuah cerita dapat ditulis sekali oleh seorang jurnalis, tetapi didistribusikan ke seluruh dunia dalam berbagai format. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di xmlnews.org. Selanjutnya, XML skema. XML skema sendiri adalah umumnya dikenal sebagai definisi skema XML atau XSD. Ini digunakan untuk menggambarkan dan memvalidasi struktur dan konten data XML. Skema XML mendefinisikan elemen, atribut, dan tipe data. Elemen skema mendukung ruang nama. Ini mirip dengan skema database yang menggambarkan data dalam database. Ide dasar di balik XML scheme adalah bahwa mereka menggambarkan format yang sah yang dapat diambil oleh dokumen XML. Selanjutnya, inilah contoh kasusnya. Nah, ini access element name. Nah, di sini ada name-nya address, alamat. Nah, di sini complex type. Nah, di sini ada sequence. Nah, di dalam sequence ini ada yang namanya name, tipenya string. Ini ada company, tipenya juga string, phone number. Nah, ini tipenya juga sama, string, integer. Selanjutnya definisi skema. Jenis definisi dapat kita definisikan dalam 3 cara. Yang tadi itu bisa kita definisikan ya. Ini dia. Tipe yang pertama, tipe sederhana. Elemen tipe sederhana hanya digunakan dalam konteks teks. Beberapa tipe sederhana yang telah ditentukan sebelumnya adalah XX, integer, boolean, string, date. Nah, ini sampelnya contohnya. XS, elemen name, phone number, type, integer. Nah, di sini ada jenis kompleks. Tipe kompleks adalah wadah untuk definisi elemen lainnya. Ini memungkinkan Anda menentukan elemen turunan mana yang dapat berisi suatu elemen dan menyediakan beberapa struktur dalam dokumen XML Anda. Contohnya atau definisinya sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada XS, elemen name, address, complete. Nah, di sini ada penjelasannya, ada name, company, phone. Nah, di sini ada tipenya, ada string untuk name, string juga untuk company, dan integer untuk phone. Selanjutnya, dalam kode tersebut, elemen alamat sendiri dari elemen anak. Ini adalah wadah untuk definisi XS elemen lainnya yang memungkinkan untuk membangun hierarki elemen sederhana dalam dokumen XML. Jenis global. Nah, ini jenis global untuk secara menyeluruh. Anda dapat menentukan suatu tipe dalam dokumen Anda yang dapat digunakan oleh semua referensi lain. Misalnya, Anda ingin menggeneralisasi orang dan perusahaan untuk berbagai alamat perusahaan. Dalam hal demikian, Anda dapat menentukan tipe umum sebagai berikut. Nah, ini untuk tipe umumnya secara umum. Access element name, address type, complex type, sequence. Di dalam sequence ini ada X element name, tipenya string, untuk seterusnya company, tipenya juga string. Nah, sekarang jika kita ingin mendefinisikannya secara lebih detail, nah, seperti ini. Nah, ini dia. XS element name address 1. Nah, untuk address 1 ini ada keterangannya untuk bagi address, tipenya address type, nomor name phone, tipenya integer. Nah, di sini untuk mendefinisikan nama beserta phone dari address nomor 1. Begitu juga dengan nomor 2 sama definisinya. Ini untuk menjelaskan address dan phone dari address nomor 2 ini. Nah, selanjutnya, alih-alih harus mendefinisikan nama dan perusahaan 2 kali, sekali untuk address 1 dan sekali untuk address 2. Kita sekarang memiliki definisi tunggal. Ini membuat pemeliharaan menjadi lebih mudah, yaitu jika Anda memutuskan untuk menambahkan elemen kode pos ke alamat. Anda perlu menambahkannya di satu tempat saja. Atribut dalam XSD memberikan informasi tambahan dalam suatu elemen. Atribut memiliki nama dan tipe properti seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, ini contohnya codingannya ya. Nah, atribut name X, type-nya ini. Ini sebagai contoh, nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa menambahkannya sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.